Online juga kiranya semua diberkati dan kita siap bersuka cita memuji-muji nama Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Sebab kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Bersama-sama kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan kembali untuk Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Segala raja, haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Wahai umat pemenang Tuhan, beri tepuk tangan, haleluya. Bersama-sama kita katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari katakan kanan kiri kamu. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami datang siang hari ini memuji menyembah Engkau. Kami akui Engkaulah Raja kami.
Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oh Rabayosha Karabara. Oh Rabayosha, kami memuji kebesaran Engkau Tuhan. Terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang memberi kemenangan atas setiap kita. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, segenap jiwa kami, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan
Aku memujimu, sungguh besar, Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar. Lebih lagi dengan segenap jiwaku, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di sini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya dan kita untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Engkau hadir Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini Tuhan. Tuhan menyatukan kami kembali di Jumat ini ya Bapa. Biarlah Bapa yang beracara di tempat ini. Bapa yang selalu melindungi kami, memberkati kami. Kami percaya Tuhan selalu ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berkumpul, saling mendoakan, saling menguatkan, agar komunitas yang ada di More Ministry ini ya Tuhan selalu kuat menghadapi tantangan-tantangan di dunia kerja maupun di dunia bisnis. Karena kami tahu firman-Mu yang menguatkan kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk negara kami yang kami tinggali saat ini, negara Republik Indonesia ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan menjauhkan malapetaka, Tuhan menjauhkan perpecahan-perpecahan. Satukan kami ya Tuhan, satukan suku-suku semua yang ada. Kami percaya damai sejahtera Tuhan ada di negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami ya Bapa, Presiden kami, Wakil Presiden kami, jajaran menteri, serta aparatur yang ada ya Bapa. Bapa, berilah sifat kejujuran, takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan yang seturut dengan kehendak Bapa. Biarlah negara kami makin maju ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk gereja-Mu dan komunitas yang ada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu, Pastor Irwan ya Tuhan. Kiranya Bapa memberikan firman yang sederhana,
yang bisa kami mengerti dan menguatkan kami menghadapi tantangan hari esok. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami akan duduk diam sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tuhan paling tahu diri kami masing-masing. Kuduskan dan sucikan kami. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Oleh darah Yesus kami sudah dikuduskan, mendapatkan anugerah keselamatan. Berbicaralah kepada setiap kami yang hadir pada hari ini. Semua kami dipanggil menjadi garam dan terang, di mana kami harus berpengaruh. Tidak ada terang yang taruh di bawah gantang, semuanya harus di atas. Biarlah semua kami naik ke atas, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Apapun pekerjaan kami, apapun karir kami, apapun usaha kami, bisnis kami, semuanya akan Tuhan bawa ke atas, supaya kami menjadi terang bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman. Semua yang siap mendengar firman sama-sama katakan, amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu sekalian, nama saya Pendeta Soleman Irwan. Saudara boleh foto karena nanti agak cepat karena ini cuma waktunya singkat tapi materinya saya rasa ini sangat membantu saudara. Saudara boleh foto, kalau catat boleh juga ya. Judulnya adalah Be Excellence, karena Tuhan itu excellence. Tuhan itu the creator, pencipta, berarti dia pasti kreatif. Karena sumber kekreatifan itu ada pada Tuhan, jadi dia tidak akan pernah, orang-orang anak-anak Tuhan yang bersandar pada Tuhan selalu akan mendapatkan jalan keluar atau solusi karena memang dia kreator, dia kreatif. Jadi kita, apakah kita karyawan, apakah kita punya usaha kuliner di rumah, ataukah kita bisnis online, apapun juga, kita mau punya nilai-nilai yang Tuhan ajarkan. Jadi ini suatu pengajaran tentang values, nilai-nilai. Nah, salah satu values adalah excellent. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan yang dikatakan di kitab Kolose 3 ayat 23. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan segenap hatimu, dengan sepenuh hatimu. Kalau kita kerja, apakah kita dengan segenap hati? Belum tentu. Kalau kita usaha, apakah kita dengan segenap hati? Belum tentu. Ada rasa malas, rasa tidak disiplin. Ada momen-momen di mana kita mengerjakan tidak segenap hati. Apapun juga, bisnis apapun juga, pekerjaan di kantor apapun juga, usaha kuliner apapun juga,
jualan apapun juga, semua yang kamu lakukan, apakah kamu guru, apakah kamu karyawan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap, dengan segenap, sepenuh hati, semua hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau begitu, nomor satu harus Tuhan dulu mindednya. Kalau urusan sama Tuhan, baru kita urusan sama pekerjaan dan manusia. Karena seperti untuk Tuhan, baru untuk manusia. Jadi orang-orang yang excellent, nomor satu itu harus selalu kepada Tuhan. Harus dekat kepada Tuhan. Harus intim kepada Tuhan. Nah, besok hari Minggu saya akan berkhotbah di ruangan ini. Hari Minggu ya, 3 kali kebaktian dengan 3 firman topik yang berbeda. Kalau saudara masih belum ada gereja tetap di mana saudara beribadah, saudara bisa mampir di sini untuk belajar firman sama-sama saya. Nah, mari kita lihat. Jadi yang saya mau sampaikan ini adalah values, nilai-nilai. Apa itu nilai-nilai atau values dalam bahasa Inggris? Kira-kira begini, sesuatu yang kita anggap penting, sesuatu yang kita anggap berharga, yang mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Jadi kalau misalnya rajin itu values bukan? Banyak dari SD kita dibilang suruh rajin-rajin. Tergantung, rajin itu values enggak? Kalau rajin itu values buat saya, maka saya anggap itu penting. Sesuatu yang berharga akan mempengaruhi sikap saya menjadi rajin, tindakan saya menjadi rajin. Itu values. Nah mari kita lihat, ini BCA, ya, maaf saya cuplik aja. Itu ada valuesnya, fokus pada nasabah dan sebagainya. Jadi kalau masuk bank itu, kalau buka pintu, satpamnya udah nanya, ada yang bisa saya bantu? Karena fokusnya pada nasabah. Buat dia yang paling penting, yang harus dikerjakan berdasarkan valuesnya. Apa yang kamu anggap penting? Apa yang kamu anggap berharga? Disney itu adalah industri besar di dunia. Apa dia punya values? Imagination, kreativitas. Jadi buat dia, semua karyawan yang kerja di Disney harus punya imajinasi. Gak boleh mikir. Kalau imajinasi itu mikir. Jadi kadang-kadang di kantor dia melamun, mikir. Ide-ide brilian. Mikir, imajinasi dulu, itu mikir. Kreativitas itu dari pikiran, kreativitas. Kalau inovasi itu tindakan, nanti saya bahas itu ya. Jadi ini Disney. Akibatnya kantornya juga unik. Karena memang imajinasi, kreatif. Lihat saudara, catnya aja membingungkan, bentuknya juga membingungkan, kreatif. Ini karena waktu, jadi saya nggak tunjukin perusahaan-perusahaan di dunia yang berdasarkan values. Nah ini produk dia. Semua yang saya gambarkan ini meledak di seluruh dunia. Meledak. Box office. Kenapa? Berdasarkan values. Imajinasi, kreatif. Tadi valuesnya. Jadi bagaimana kamu menghidup, apa yang kamu anggap penting. Nah lalu ada Disneyland di seluruh dunia. Orang cuma bisa datang, ikutin. Hanya orang-orang yang punya values, yang punya yang tekun dengan valuesnya, yang nilai-nilainya, hidup berdasarkan konsisten dengan valuesnya, dia bisa mencapai hal yang tinggi. Jadi kita nggak boleh jadi karyawan doang. 9 to 5, 9 to 5, kerja ya kerja, dapat gaji, lalu nggak pernah mikir, apa sebenarnya values pribadi saya? Nilai saya apa? Value saya. Values bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang saya jalanin. Misalnya, saya pengen punya valuesnya rajin. Itu keinginanmu. Tapi kalau kamu nggak rajin, berarti kamu nggak jalanin. Percuma. Saya pengen punya values on time. Itu keinginanmu. Tapi kalau kamu datang nggak on time, lalu melakukan pekerjaan tidak on time, selesainya tidak on time, berarti itu bukan yang kita, values kita. Values itu bukan apa yang saya mau, tapi apa yang saya hidupin. Ini di sebuah department store, maaf ini muncul. Kenapa ada barang-barang seperti ini? Habis lihat banting, Kadang-kadang jatuh di bawah, mbaknya yang ambil. Karena diobral. Harganya, values-nya diobral.
Tapi kalau kamu masuk ke tempat ini, barangnya lebih sedikit. Saya tanya sama saudara, saudara datang, nggak sengaja kesenggol, kain ini jatuh. Kira-kira yang mungut siapa? Pasti Anda sendiri, maaf mbak, gitu. Kenapa? Values-nya terlalu mahal. Ya anak-anak muda ya, perempuan-perempuan, apa wanita-wanita kan, katanya saya diputusin sama pacar, berkali-kali diputusin sama pacar gitu. Saya kecewa sama orang Kristen laki-laki, katanya anak Tuhan, tapi saya berkali-kali pacaran diputusin. Tergantung values-mu. Kalau values-nya murah, rendah, ya diacak-acak. Gak dihargain. Tapi kalau values-mu tinggi, kamu dihargain. Ini bicara general tentang values, nilai. Ya jadi antara values yang murah sama yang tinggi, orang lebih menghargai yang tinggi. Jadi kita tentuin dulu values pribadi apa gitu. Nah, nilai kita, nilai-nilai yang kita pegang ya, itu melahirkan tindakan kita. Tindakan melahirkan kebiasaan, kebiasaan melahirkan budaya. Kira-kira beginilah ya. Nah misalnya ini Jepang, buat orang Jepang kebersihan itu nilai utama. Tanda dia sebagai bangsa Jepang adalah bersih. Saya pernah tinggal di Jepang, waktu saya masih bekerja di pabrik kimia, itu saya tinggal di desa, bersih. Jalanannya bersih semuanya, bersih. Itu saya tinggal di Jepang waktu itu tahun 92, udah saudara juga ada yang belum lahir. Jadi kalau Piala Dunia, ini Piala Dunia kemarin, Jepang kalah pun mereka bersin. Kemarin timnas U17-nya kalah, terima kasih Indonesia. Bersih semuanya. Kenapa? Karena itu nilai dia bersih. Sebagai budaya Jepang tuh malu kalau buang sampah sembarangan kotor gitu. Sekarang di kantor kita kerja, mari kita terapin itu. Mulai dulu yang sederhana, bersih. Begitu Anda masuk kantor, misalnya di kantor yang di atas atau di bawah, ada yang kotor, ini ada yang buang sampah sembarangan, saudara pungut aja. Karena saudara punya values pribadi, bersih, rapi, unggul. Ya ini di mana-mana begini, mulai dari U17 maupun senior. Ini yang senior. Di luar negeri mengantri itu memanjang, di Indonesia doang melebar. Coba Anda lihat itu, kok melebar? Udah tahu jalanan ngantrinya 3 baris, dia bisa 4 baris. Bahkan bisa kalau ada ruang legok 5 baris. Waduh. Ya tergantung, penting gak menurut kamu kerapihan itu? Penting gak disiplin itu? Jadi mulai hari ini kalau nanti keluar gedung ini kan ngantri itu lampu merah. Anda memanjang atau baris? Atau melebar, tanya sebelahnya. Melebar atau baris, apa memanjang kita nanti. Tergantung values-nya. Kalau Anda berkata, lah semua juga melakukan hal yang sama. Ya udah itu values kamu mengikuti values orang-orang. Berbeda sama Singapura. Lee Kuan Yew punya values pribadi. Bahwa negaraku kecil, harus bersih. Kalau kotor sampahnya buang di mana? Harus bersih, harus rapi, tertata. Maka dia menghidupinya kepada anak-anaknya, menghidupinya kepada karyawannya, menghidupi kepada lingkungan sekitarnya. Jadi values pribadi menjadi values corporate. Corporate menjadi values satu bangsa, Singapura hari ini. Di sini antrinya melebar. Begitu masuk Singapura, pada rajin semua, pada mengantri memanjang. Orang Indonesia kalau di Singapura pada rapi-rapi. Begitu di sana melebar, sini melebar. Kemarin Coldplay bikin konser di Bung Karno, GBK. Kayaknya yang pintunya jebol itu GBK doang. Orang ada anak, teman saya punya anak, papi dia nggak ada tiket bisa masuk papi, katanya gitu. Jebol. Nah, tergantung values-nya. Jadi ayo kita mulai. Values itu nilai-nilai apa yang kamu anggap penting. Ikutin saya, values adalah apa yang saya anggap penting. 2, 3. 2, 3. Values adalah apa yang saya anggap penting. Ibadah itu values bukan, tergantung. Ada orang yang menganggap ibadah itu adalah sesuatu yang penting. Karena tanpa Tuhan aku gak bisa apa-apa. Maka dia akan ibadah rajin. Buat yang lain, saya rasa gak perlu begitu. Ya, itu values dia.
Bahkan di bank pun values-nya beda-beda. Di perusahaan values-nya beda-beda. Tapi semua waktu masuk organisasi harus punya values. Nah, kita harus punya values. Sekali lagi nilai-nilai kita mempengaruhi tindakan kita. Karena kita melakukan hal itu berulang-ulang, maka menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan masuknya pas-pasan, atau kebiasaan before time datangnya. Itu menentukan, itu habit, dipengaruhi oleh nilai kamu. Nilai yang berkata, nanti aja dulu lah, masih ada waktu. Dia juga telat nanti. Akhirnya habitnya ya pas-pasan. Gaji pas-pasan, nilai pas-pasan. Nilai pas-pasan, gaji mau tinggi. Mana bisa? Mengakhirkan budaya. Kalau di sini ada yang business owner, ini penting banget. Kita perlu membangun bisnis kita, usaha kita, online yang kita bangun, culture-nya gimana? Tergantung dari values yang kita jalankan. Kalau kita konsisten menjalankan values, karyawan kita ikut. Nah, sekarang saya mau masuk ke temanya. Satu aja, excellent. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam, kita baca Amsal 22 ayat 29, yuk. 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, dia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi Alkitab sudah bilang, kalau kamu pekerjaannya cakap, kamu ketemunya sama raja-raja, bos-bos, petinggi-petinggi, pejabat-pejabat. Bukan di hadapan orang bawah. Kalau kamu karyawan atau saudara seorang lulusan apa, tergantung apakah kamu cakap atau tidak. Anda cakap atau tidak menentukan Anda berdiri di mana. Jualan nasi goreng, tergantung siapa yang beli. Tergantung nasi gorengnya Anda lakukan dengan cakap atau tidak. Akan menentukan siapa yang beli. Bayangkan kalau Anda jual nasi goreng, ada beberapa orang penjual nasi goreng, lalu Anda cakap mengerjakannya. Rasanya itu, maka yang datang mungkin orang yang tingkatnya tinggi. Kalau orang yang tingkatnya tinggi datang, yang bawah juga datang. Orang yang bawah datang, belum tentu yang tingkat tinggi akan datang. Nah sekarang yang cakap itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Menurut New King James itu excellent. Menurut NIV dia skill. Jadi cakap itu dia excellent. Yang terbaik. Menurut bahasa Inggris orang itu skill. Jadi terampil. Orang yang cakap itu terampil. Jangan sampai di kantor ini nggak ngerti gimana ya, itu nggak ngerti gimana ya, ini nggak ngerti saya, yang itu nggak skill. Jangan harap dia untuk mendapatkan penghargaan. Apalagi dalam King James Version rajin, rajin itu termasuk cakap. Anda mau berdoa tiap hari, puasa tiap hari, tapi kalau Anda nggak rajin, nggak skill, ya nggak maju-maju. Karena Alkitab sama ayat tidak bisa benturan. Ya, kita disuruh berdoa, kita disuruh berpuasa. Ya, itu ada ayatnya. Tetapi ayat yang lain mengatakan, pernahkah kamu melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Orang itu ya jualan apa aja, itu raja-raja yang datang. Atau karyawan itu kerja di mana aja, itu dia akan bertemu dengan raja-raja. Pemimpin-pemimpinnya. Bukan di antara orang-orang yang di bawahnya. Ya, jadi kalau Anda rajin, Anda terampil, Anda melakukan yang terbaik, lalu apa lagi? Truly kompeten. Betul-betul kamu kompeten. Artinya memang bisa dalam bahasa Inggris itu, New Living Translation, cakap itu artinya benar-benar mampu gitu. Jadi ini karena waktu, jadi saya nggak bisa bahas satu-satu, tapi Anda bisa lihat apa yang dimaksud kitab Amsal. Orang yang cakap itu adalah orang yang excellent, yang terbaik. Orang yang punya skill, orang yang rajin, orang yang kompeten. Ngerti, kompeten itu ngerti di bidangnya. Ya. Kalau ngertinya tanaman, ya ngerti di bidangnya, kompeten di tanaman. Ditanya ikan koi, dia nggak ngerti karena bukan bidangnya. Jadi
Di bidang apa kita? Ya, itu harus kompeten. Oke, ini 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai 4, bagaimana itu Salomo itu excellent. Dari mana kita tahu Salomo excellent? Ketika Ratu Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, bagaimana makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani berpakaian, juru minumannya, pakaian mereka, korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Maka tercenganglah ratu itu. Saya rasa ini pernah sering dibahas di sini tentang excellent. Cara duduknya aja gitu. Kalau di Eropa ada kasih cara. Kalau nuang anggur di sebelah kiri, kalau motong daging di sebelah kanan. Di mana itu sendok, di mana itu garpu. Kalau orang nggak ngerti kan ngerti. Jadi maksudnya detail. Jadi kan kita punya hidup 24 jam. Siapapun kita hidup 24 jam. Mari kita detailkan hidup kita untuk menjadi yang excellent. Jangan kerja di kantor, umur masih berapa? 35, 40. Rambut acak-acakan. Putih di sini, coklat jagung di sini. Bagaimana mau excellent? Orang ini duduk aja diatur, lalu sembarangan pakaiannya. Ya, bajunya itu aja nggak pernah dicuci. Ini nggak bisa excellent. Kalau ini semuanya udah diatur. Mari kita lihat lagi. Jadi excellent itu adalah sebuah kebiasaan. Bukan tindakan. Maksudnya tindakan, waduh ada bos besar datang. Maka saudara rapi. Lalu pada waktu nggak ada atasan, saudara nggak rapi. Waktu ada bos besar atau atasan, saudara rajin. Waktu nggak ada bos, nggak ada atasan, saudara nggak rajin. Itu namanya tindakan. Tapi kalau kebiasaan dilakukan terus-menerus. Amin saudara. Tindakan yang dilakukan terus-menerus namanya kebiasaan. Ikutin saya. Kebiasaan dilakukan terus-menerus. Sesuatu yang kamu lakukan terus-menerus itu namanya kebiasaan. Ya, dia kalau suka ngomongin orang, terus-menerus jadi kebiasaan gosip. Jadi bagaimana menjadi excellence? Itu pertanyaannya. Yang pertama konsisten, ini penting. Ya kita lihat kalau keburu ya 4-4-nya, kalau nggak keburu nanti kita sambung lagi. Konsisten. Konsisten itu penting. Jangan sampai tergantung mood. Hari ini rajin, bulan ini bagus, bulan depan kurang bagus. Sales, hari ini kunjungin orang, meskipun gak beli tetap dikunjungin. Bulan depan, malas turun. Gak konsisten. Mau gak naik pesawat yang gak konsisten? Hari ini on time. Bulan depan, boro-boro on time. Nyampainya jam berapa? Bagaimana tahu nyampainya? Orang perginya aja belum tahu berangkatnya jam berapa. Jadi konsisten. Kalau nggak konsisten itu bahaya sekali. Anda jualan makanan. Pada waktu Anda jual, enak. Orang-orang senang. Lalu silakan undang temennya. Lalu dia undang temennya besok datang. Teman-temannya. Tapi masakannya nggak konsisten. Keasinan. Jadi yang orang kedua datang, makan. Enggak loh, katanya temen gue bilang enak. Ini gue makan keasinan. Akibatnya dia nggak akan datang lagi. Kenapa? Nggak konsisten. Orang Kristen yang nggak konsisten, itu masalah itu. Nah, if you are persistent, you will get it. If you are consistent, you will keep it. Kalau kamu tekun, kamu akan mencapai sesuatu. Apa aja lah. Kamu tekun, belajar, kamu akan mencapai lulus dengan nilai yang baik. Kamu tekun, ngerjakan sesuatu, kamu akan mencapai. Tapi hanya konsisten yang bisa mempertahankan hasil itu. Kalau nggak konsisten habis. Hati-hati ya, yang kuliner, yang kalau ada bisnis kuliner apapun, kalau nggak konsisten, rasanya nggak konsisten. Kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak. Gak ada yang mau belanja di situ, ya kan? Harus konsisten. Dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang bekerja, ya Anda kan habis ini kerja nih, harus konsisten. Kalau rajin, rajin terus. Konsisten, terus menerus. On time, before time, come before time.
datang sebelum waktunya. Jangan pulang loh ya, pulang sebelum waktunya. Wah itu salah. Come before time, datang sebelum waktunya. Ya, disiplin dalam hal-hal kecil diulangi dengan konsisten setiap hari, prestasi besar diperoleh seiring jalannya waktu. Terus saja. Memang mungkin kurang pinter, tapi rajin. Tapi kerjanya kan sama aja. Ya bikin nasi goreng terus. Masa bikin nasi goreng pengalaman 20 tahun gak pernah gagal gak enak. Kan cuman sekuali itu sama nasi sama kecap. Ya diudak-adek ya di eksperimen lah. Mau bagaimana lagi? Kan gak ada teknologi baru untuk bikin nasi goreng. Ya cuman begitu aja, coba ini, cobain. Pasti ketemu lah. Menu yang paling cocok gitu. Konsisten membangun reputasi. Air yang menetes, kecil. Tapi lama, pasti dia akan menembus batu. Kamu dan saya, kalau konsisten melakukan sesuatu, terus menerus, maka kita akan punya prestasi. Amin? Amin saudara? Saudara bisa ngikutin ini. Konsistensi membangun reputasi. Konsistenlah beribadah. Semua orang-orang yang beribadah kepada Tuhan itu orang-orang hebat. Di Alkitab itu semua orang-orang hebat. Semua orang-orang hebat. Suatu hari nanti saya cerita soal itu. Konsistensi membangun reputasi. Lalu ada namanya Kaizen. Kaizen itu dari the Toyota Way. Values-nya Toyota. Anda tahu mobil Toyota itu nomor 1 penjualan di Indonesia selama bertahun-tahun. Salah satu values-nya itu Kaizen. Kaizen itu artinya perbaikan terus-menerus. Jadi hari ini atau bulan ini saya kurang maksimal. Ya dibaikin, perbaikin. Atau bulan ini saya sudah mencapai maksimal. Oke, perbaikin lagi supaya lebih bagus lagi. Itu namanya Kaizen. Kalau kita gagal, jangan patah semangat. Selalu ingat ada Kaizen. Kaizen itu artinya saya gagal, saya akan perbaikin lebih baik lagi. Kalau sudah di atas, jangan sombong. Karena selalu kita pikir, oh saya udah di atas. Kalau gitu saya akan memperbaiki lagi. Coca-Cola. Penjualan nomor 1. Coca-Cola di seluruh dunia. Dia paling tinggi puncak penjualannya. Tetapi dengan sadar orang kesehatan, maka orang-orang Amerika pada gemuk-gemuk semuanya, diabetes. Maka kalau hanya puas diri, udah Coca-Cola 1 aja. Tapi karena itu dia penjualan akan turun, lalu dia ciptakan yang baru lagi. Coca-Cola 0, Diet Coke, Coca-Cola Zero. Sehingga orang bisa minum Coca-Cola Zero, yang muda-muda, yang normal, kan gitu. Jadi selalu ada perbaikan terus-menerus. Coba, sekarang sudah bulan November, ya kan, tanggal 20 sekian. Apa yang bisa diperbaikin terus-menerus? Dari diri kita, dari hasil kerjaan kita, dari jualan nasi goreng kita, kalau ada yang jualan nasi goreng, apa yang perlu diperbaikin? Sama-sama jual nasi goreng. Kenapa dia lebih rame? Kenapa saya enggak? Padahal dia dulu belajar sama saya. Tiap hari nongkrong di warung saya, nggak ada kerjaan. Dia melihat kecapnya apa, dimasukin. Akhirnya dia yang bikin. Sekarang dia yang maju. Sakit hatiku Pak, katanya gitu. Konseling sama Bapak Gembalanya. Atau bagaimana dia? Cemana dia? Kalau bahasa di sini, cemana pula dia? Aku datang, dia datang cuman duduk aja ngeliat aja. Nggak ada kerjanya itu. Aku suruh dia bantu cuci piring. Gak lama dia buka di sana, maju pula dia. Pak Jonok Madirim Tutuhani. Olana Mardalani Doho. Dekatkan dirimu kepada Tuhan, jangan jalan-jalan terus. Cemana dia? Ya gimana Anda jualan nasi goreng, Anda merasa puas. Terus orang makan nasi goreng pakai AC, angin cuma-cuma. Panas. Belum lagi helikopternya banyak. Dia enggak, dia lebih dingin mungkin ruangannya. Perbaikan terus-menerus. Nah, katanya ini saya tutup dengan ini ya. The day you stop learning, you start dying. Gak peduli umur kamu 20 atau 80 kata Abraham Lincoln. Waktu kamu berhenti belajar, kamu sebenarnya sudah mulai mati.
Apakah kamu umur 20 apa umur 80? Jadi kalau di sini anak-anak muda lebih senang nonton daripada belajar. Nonton itu kita cuma dicekokin doang, terima doang. Bolehlah hiburan, tapi mesti belajar. Apalagi sekarang ada Google, apa aja bisa dipelajarin. Waktu saya udah mau habis, minta 5 menit lagi. Daniel, pada tahun pertama kerajaannya itu aku Daniel, orang yang hebat. Dipakai raja-raja selalu. Memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. In the first years of his reign, I, Daniel, understood by the books. Ngertinya dari kitab-kitab. Si Daniel itu belum ada Google, belum pakai internet, jadi dia ngertinya dari buku-buku. Belajar, bilang sama sebelahnya, belajar terus. Saya rasa waktu saya sudah habis. Saya cuma mau bikin apa yang penting itu nilai-nilai kita pegang, kita jalanin. Kalau kita nggak anggap penting ya kita nggak jalanin. Penting nggak rajin itu? Tergantung. Penting sih Pak, tapi kalau ada bos itu tindakan bukan habit. Penting nggak belajar itu? Tergantung. Buat orang-orang tua itu belajar. Belajar. YouTube banyak sekali sekarang. Anda kalau beli 1 karung beras bukanya dari mana? Dari tali panjang atau tali pendek? Semua ada di YouTube. Supaya bukanya terbuka semua. Itu dari semua belajar. Saya undang bangkit berdiri. Jadi firman Tuhan itu ajaib ya. Dia sudah atur kita. Besok hari Minggu saya khotbah di sini. TOD 1, TOD 2, TOD 3. Kalau saudara ada waktu, saudara belum menetap, saudara bisa ikut ibadah di sini. Saya akan menyampaikan 3 firman yang berbeda untuk menguatkan kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Pakai waktu sebentar. Apa nilai-nilai yang kita pegang? Alkitab bilang, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Jadi kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Tentu Tuhan memberkati, tapi kita ditentukan oleh diri kita sendiri. Apakah kita cakap dalam pekerjaan kita? Apakah kita excellent? Apakah kita skillful? Penuh dengan terampil? Apakah kita rajin? Apakah kita kompeten pada bidangnya? Ahli dalam bidang kita. Bapa berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang ada di marketplace. Yesus berkata supaya kami menjadi garam, menjadi terang. Dengan kerajinan kami, dengan skill kami, dengan kompetensi kami, dengan kecakapan kami. Supaya setiap orang bisa melihat Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak Tuhan yang bekerja di kantor-kantor. Supaya mereka semua diberkati. Berkati terus ibadah more di tempat ini. Menjadi cara Tuhan dengan sisi yang berbeda pendekatannya. Untuk memenuhi pengetahuan dan pengertian. Karena hikmat adalah milik-Mu. Berkati anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa, kami menerima berkat daripadamu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah, jadilah berkat dimanapun kau berada. Seperti Yesus, seperti Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus kita. Menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Kiranya berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidup kita dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan dapat memasukkan di kotak-kotak yang tersedia dengan memasukkan di amplop, lalu memasukkannya ke dalam kotak yang tersedia dan juga dapat men-scan barcode yang ada. Selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini, selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa pada ibadah MOR berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Dian. Makasih Ci Herlina. Pak Andreas Yusuf. Wah, Bu Salma, Hai salam Pak Bu. Andreas Yusuf. Bu Salma. Bu Damayanti. Ya selalu setia. Ya, Bu Damayanti. ya Bu Dian. Halo, Pak Gustaf. Ngintip-ngintip Pak. Mana Pak Gustaf? Oh ya Pak Gustaf. Pak Gustaf ngintip-ngintip. Salam Pak Gustaf. Shalom Bapak Ibu semua. Tuhan berkati. Ci, makasih ya Ci. Iya, ya. Tuhan Terima berkati kasih. semua. Bye Bu Halo, Bu Damayanti. Salma, Bu Yanti. Selamat bertugas, selamat makan siang, selamat bekerja kembali. Oke. God bless. God bless ya. God bless, Bu. Ya.